Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'atuhu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan nikmat untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah masih karuniakan untuk kita semuanya.
dengan keimanan. Alhamdulillah hari ini semua kita terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam Islam. Alhamdulillah kita semuanya bisa istiqomah ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan konsistensi kita, keistiqomahan kita di dalam menapaki sunnah-sunnah beliau dalam yaumil akhir akan mendapatkan syafaat darinya. Jemaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita sudah memasuki awal bulan, di bulan Zulhijjah. Hari ini kita tepat berada di tanggal 1 Zulhijjah, atau dalam istilah lain, Zulhijjah adalah bulan haji. Maka bulan ini adalah bulan yang begitu sangat mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam Asyharul Hurum. Dan pada bulan Zulhijjah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita untuk memuliakannya dengan berbagai amal-amal yang insya Allah jika kita melaksanakannya pada bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan itu, Allah akan memuliakan kita dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Salah satu di antaranya adalah keutamaan di bulan Zulhijjah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita dalam puasa. Nanti kita akan melaksanakan puasa Arafah yang menjadi sunnah yang begitu sangat penting untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian juga ada ibadah yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Zulhijjah, yaitu Lebaran, Idul Adha, di mana kita insya Allah semuanya mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk berkurban. Dan inilah amalan yang begitu sangat luar biasa yang kalau kemudian kita melaksanakannya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang begitu sangat istimewa untuk kita semuanya. Dan amalan ketiga adalah amalan yang semua orang menginginkan dan menanti-nantinya, yaitu amalan ibadah haji. Oleh karena itulah bulan ini disebut sebagai bulan Zulhijjah, bulan haji, di mana pada bulan ini banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat ini dengan segala niat tulus ikhlas kepada Allah yang merindukan untuk berjumpa dengan Allah di Baitullah, mudah-mudahan Allah segera memanggil kita untuk berhaji. Jemaah Jumat rahimahullah. Haji adalah salah satu di antara rukun Islam yang para ulama menyebutkan adalah bagian dari hal yang diwajibkan. Tentu dalam konteks ini adalah wajib dalam konteks istita'ah, yaitu wajib jika kemudian Allah memberikan kemampuan untuk kita dari sisi malnya, hartanya, maupun dari sisi kesehatan dan yang lainnya, sehingga ibadah ini nanti menjadi penyempurna iman kita, menjadi penyempurna Islam kita. Dan ibadah haji ini menjadi sesuatu yang begitu sangat
istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ritual ibadah yang begitu sangat syahdu yang sudah dicontohkan dan dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saking istimewanya ibadah haji, tidak ada pahala yang lain kecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan adalah surga. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada pahala yang dapat membalas kebaikan dari ibadah haji, dari haji seseorang yang mabrur, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. Sehingga jemaah Jumat rahimakumullah, dengan pahala inilah mudah-mudahan kita terdorong semuanya untuk mau segera menyiapkan diri berangkat berhaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita semuanya tahun depan untuk berangkat haji insyaallah. Jemaah Jumat rahimakumullah, haji ini adalah bagian dari ibadah yang memberikan dimensi pada tingkat kesolehan sosial seseorang. Sehingga kalimat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita tentang pahala surga adalah bagi mereka yang berhaji dan dia mendapatkan predikat mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana wajibnya kita untuk berhaji. Bahkan di dalamnya juga berumrah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Ayat ini memberikan perintah kepada kita, wa atimul hajja, dan tunaikanlah anak kalian semuanya untuk berhaji, wal umrata, dan umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mabrur, yang hadiahnya Allah berikan kepada kita surga. Panduan untuk mendapatkan haji mabrur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ciri dari seseorang mendapatkan mabrur, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-hajju asyhurun ma'lum, wa man farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ayat ini berbicara tentang larangan-larangan seseorang ketika beribadah haji. Dan begitu sakralnya ibadah haji itu sampai kemudian hal-hal yang menjadi teknis pelaksanaan ibadah haji Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini harus kemudian ditaati jika seseorang yang menunaikan haji ingin mendapatkan pahala mabrur. Yang pertama, seseorang ketika berhaji tidak boleh rafasa. Rafasa itu adalah berbicara kotor, berbicara kasar, menyakiti orang lain dengan bahasa dan lisannya. Wala fusuqa, seseorang yang sedang berhaji juga jangan berbuat fasik, berbuat maksiat.
yang ada di sekitar pun tidak boleh. Berburu membunuh binatang yang ada di sekitar pun nggak boleh. Walaupun suka, jangan kemudian berbuat fasik, berbuat maksiat terhadap sesama. Wala jidala fi. Dan dalam berhaji seseorang tidak boleh berjidal, yaitu berdebat yang tidak ada manfaatnya, yang kemudian menimbulkan emosi dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah dibalik pelarangan 3 hal yang kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ini memberikan hikmah kepada kita bahwa 3 hal ini adalah 3 hal yang dalam kehidupan sosial kita tidak pernah lepas dari berkata-kata yang tidak baik. Tidak lepas kita dalam berbuat fasik, maksiat terhadap lingkungan, terhadap tetangga, terhadap sesama, berbohong dan lain sebagainya. Debat juga kita sering merasakan di antara teman-teman kita, debat-debat yang tidak penting. Dan ini ternyata adalah larangan-larangan dalam berhaji yang dalam konteks kehidupan sosial itu juga ternyata tidak bisa dilepaskan. Maka orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah orang yang dalam berhajinya dia mampu menjaga lisannya, yang menjaga dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak mudah emosi. Dan mabrur adalah oleh haji yang kemudian dia dalam kebaikannya selama berhaji dipertahankan sampai di tanah kelahirannya. Sehingga jemaah Jumat rahimakumullah, yang disebut mabrur itu adalah bukan tentang perjalanannya, bukan tentang masalah ibadahnya, tetapi yang disebut mabrur adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dampaknya dari dia menjaga 3 hal yang Allah sebutkan, tidak berbuat rafas, berkata-kata yang tidak mengenakan, apalagi kasar. Tidak kemudian dia berbuat fasik, menganiaya diri, berbuat maksiat, berbohong dan lain sebagainya. Yang itu selama haji harus dijaga. Dan tidak berdebat pada sesuatu hal yang tidak penting. Dan itu harus dijaga sampai kemudian pulang ke tanah air dan terus menjaga konsistensi itu. Maka itulah mabrur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Jabir, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, tidak ada lagi pahala untuk memberikan yang terbaiknya, illa jannah, kecuali surga. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Nabiullah, madul hajjul mabrur? Apa haji mabrur itu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Haji mabrur itu adalah kalian mau memberi makan orang-orang yang ada di sekitar kalian, mau memberi makan terhadap anak-anak yatim, fakir, miskin, dan orang-orang durhaka. Itu adalah ciri dari karakter orang yang haji mabrur. Yang dia dermawan. Yang kemudian kedua, wa ifsa'us salam, dan dia menebarkan kedamaian.
menjaga kedamaian, menjaga keamanan, kenyamanan, kerukunan. Maka orang yang berhaji, dia pulang ke tanah suci dan disebut sebagai seorang haji mabrur adalah ketika tutur katanya enak didengar, lebih bijak, dermawan, suka memberi, dan kemudian nyaman berada di sampingnya karena dia selalu menebarkan kedamaian. Inilah harapan di mana kita semuanya insya Allah menginginkan surga dan kita menginginkan untuk beribadah haji. Karena ini adalah bagian dari rukun. Walau tentu kita tahu ibadah haji bukan ibadah yang mudah. Karena harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Belum lagi di Indonesia harus antri panjang dan lama sekali. Tetapi kerinduan kita ke Baitullah untuk berhaji mudah-mudahan tetap terjaga ada dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah haji. Bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan konsistensi komitmen tadi, fala rafas, wala fusuq, wala jihad, tetap dijaga. Dan bagi kita yang ingin berhaji, harus dapat memantaskan diri kita sebelum pergi ke Baitullah. Berlatih dulu dari sekarang untuk bisa menjaga lisan kita, untuk bisa menjaga diri kita, untuk tidak banyak terlalu berbuat maksiat dan tidak terlalu banyak untuk berdebat pada hal-hal yang tidak penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa beribadah haji, atau paling tidak berumroh, atau paling tidak pada bulan Zulhijjah ini Allah berikan kemampuan untuk kita semuanya untuk bisa berkurban. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal-hadirin ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimahullah, kita berdoa mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sudah ada yang berangkat pada perjalanan ibadah haji, atau yang akan berangkat dalam waktu dekat. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, memberikan kesehatan untuknya dalam ibadah haji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya pahala mabrur, sehingga kemudian kesolehan sosialnya dapat memberikan manfaat kepada sesamanya yang ada di lingkungannya, yang ada dalam keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan isi sop yang paling depan dulu. Lurus rapat untuk keseluruhan salat berjamaah. Jika ada yang masih kosong di dalam, silakan isi yang di dalam dulu. Untuk memberikan ruang kepada yang lain, barisan yang dirapatkan, diluruskan dan dilatih. Allah sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على Allah.